Pemerintah kita ini lagi siap-siap mau gelontorin dana yang nggak main-main teman-teman. 4.125 triliun rupiah buat proyek PLTS 100 gigawatt. Nah, pertanyaan mendasarnya cuma satu. Siapa sih sebenarnya yang bakal kebagian cuan paling gede dari ambisi hijau ini? Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis tesis investasi dari mega proyek ini. Kita bakal bedah 6 sektor dan lebih dari 15 emiten yang berpotensi terbang. Tapi ingat, di balik potensi cuan, selalu ada hot money trap yang ngintai. Jadi pastiin kalian simak sampai habis ya. Coba deh kita resapi dulu angkanya. 100 gigawatt. Dan gokilnya lagi, pemerintah ngargetin kapasitas ini bisa dicapai cuma dalam waktu 3 tahun ke depan. Nggak cuma itu, target ini jalan barengan sama kebutuhan 320 gigawatt hour buat sistem penyimpanan energi baterai. Jujur aja ini dorongan dekarbonisasi paling agresif dan masif yang pernah kita lihat di Indonesia. Tapi ya, sebagai investor kita harus selalu faktual dan logis. Narasi energi hijau di bursa itu emang seksi banget, gampang banget bikin harga saham loncat. Tapi siapa sih yang benar-benar ngeksekusi di lapangan dan nyetak laba bersih dari sini? Kita mau coba mapping ekosistemnya dari hulu sampai ke hilir buat nyari siapa the real beneficiary-nya. Biar lebih gampang cernanya, kita bagi pembahasannya jadi beberapa layer utama nih. Pertama, kita intip pengembang IPP. Terus, kita lihat raksasa konglomerasi yang lagi asyik diversifikasi. Ketiga, pabrik-pabrik manufakturnya. Keempat, ekosistem jaringan dan infrastrukturnya. Dan yang paling krusial di akhir, cara ngehindarin jebakan saham gorengan. Oke, langsung aja masuk ke layar yang pertama. Kita bahas para pengembang energi terbarukan atau yang sering disebut Independent Power Producers. Di kelompok pertama ini, kita punya beberapa nama yang udah sering mondar-mandir di watchlist kalian. Ada MEDC yang punya garapan PLTS Bali Timur. Terus, coba perhatiin TOBA deh. Emiten ini agresif banget lepasin aset batu baranya, bahkan ngakuisisi waste management di Singapura. Dan sekarang mereka lagi ngebut proyek PLTS Terapung Tembesi 46 MW di Batam lewat skema joint venture. Ada juga emiten murni kayak Kane, dan nggak ketinggalan proksi narasi hijau kayak Brand dan Arco yang biasanya langsung ngacir kalau ada sentimen positif soal EBT. Tapi ingat, nge-build PLTS skala raksasa itu nggak semudah bikin ruko. Bayangin aja struktur proyek percontohan raksasa kayak Cirata. Proyek-proyek utilitas kayak gini tuh butuh konsorsium yang super rapi, joint venture lintas negara, dan pastinya pendanaan yang nilainya triliunan. Makanya, emiten yang punya rekam jejak bagus buat nalik partner global bakal punya keunggulan mutlak di sini. Lanjut ke layer kedua. Ini dia nih, kelompok raksasa energi fosil yang lagi puter setir beralih ke bisnis hijau. Raksasa-raksasa batubara ini pastinya nggak mau ketinggalan kereta dong. Indi misalnya, mereka bikin joint venture Emits dan nargeting kapasitas sampai 500 MW di 2027. ADRO juga gerak cepat lewat Alam Kri Renewables. Belum lagi UNTR, PTBA, dan ABMM. Mereka ini punya cash flow yang super tebal dari batubara. Dan sekarang, capex triliunan itu mulai digeser pelan-pelan buat bangun PLTS dan baterai. Transformasi sumber revenue ini yang bikin mereka menarik buat dipantau jangka panjang. Masuk ke layer ketiga. Nah, ini yang paling sering luput dari radar. Manufaktur panel surya, yang bisa jadi adalah penerima manfaat paling real dari rantai pasok proyek ini. Ini dia the real game changer-nya, TMAI. Pabrik terintegrasi di Kendal ini di-backup langsung sama induk usahanya yang udah listed, yaitu DSSA. Mereka ini nggak cuma jago ngerakit bingkai doang ya, tapi beneran memproduksi sel surya dengan teknologi N-type iTopCon yang super canggih. Daya keluarannya aja tembus 720 watt peak dengan efisiensi tingkat tinggi. Dan yang paling penting, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mereka ditargetkan tembus 60%. Ini penguasaan teknologi yang luar biasa sih. Dan skala investasinya itu loh, bikin merinding. Bayangin, Badan Investasi Danantara aja dikabarkan udah ngemanin duit sekitar 1,4 miliar dolar Amerika. Uang sebanyak itu disiapin khusus buat bangun pabrik panel surya raksasa berkapasitas 50 gigawatt. Kalau udah bawa-bawa angka segini, berarti keseriusannya udah level nasional. Buat teman-teman retail, coba masukin juga nama-nama kayak Sola atau Sema ke watchlist kalian. Seiring pemerintah yang makin ketat ngewajibin syarat TKDN buat proyek-proyek BUMN, produsen komponen lokal yang udah melantai di bursa ini bakal dapat sentimen positif yang kuat banget. Kita geser ke layar keempat, infrastruktur dan ekosistem pendukung. Punya panel surya banyak ya, percuma kalau listriknya nggak bisa dialirin kan? Disinilah kita ketemu sama rencana super ambisius lainnya. Pembangunan Green Super Grid sepanjang 48.000 km. Angka yang gila banget. Terus ada juga kebutuhan nyiapin 320 gigawatt hour untuk sistem penyimpanan baterainya.
Dan disinilah plot twist paling menarik terjadi. Mega proyek PLTS ini ternyata tanpa disadari ngebuka pasar raksasa baru buat industri mineral strategis kita. Jadi, siapa aja yang kecipratan untung dari infrastruktur ini? Jelas, BUMN karya kayak Wika atau PTTP bakal rebutan kue EPC-nya. Walaupun ya, kita harus ekstra hati-hati ngecek kondisi neraca mereka yang masih berdarah-darah. Terus, proyek kabel sepanjang puluhan ribu kilometer ini bakal jadi sentimen super empuk buat emiten kayak KBLI atau SCO. Dan plot twist utamanya, karena butuh baterai super gede, emiten penguasa nikel kayak ANTM, Inco, MBMA, sampai NCKL tiba-tiba dapat durian runtuh berupa katalis permintaan baru yang masif banget. Terakhir, layar kelima. Bagian yang paling wajib kalian dengerin. Waspada jebakan saham. Di bursa saham itu, ekspektasi seringkali lari jauh ninggalin realita. Sering kan kita lihat saham tiba-tiba arah gara-gara ada berita pembentukan Satgas Energi atau semacamnya? Itu hot money doang, guys. Padahal realita fundamentalnya, biaya produksi panel surya lokal kita itu masih 30-45% lebih mahal karena rantai pasok yang belum mateng. Dan satu lagi fakta pahitnya, kontribusi pendapatan dari bisnis EBT bagi mayoritas emiten konglomerasi tadi itu, saat ini porsinya masih di bawah 5% dari total revenue mereka. Masih kecil banget. Ada satu quote yang pas banget buat ngerangkum fenomena ini. Story stock EBT itu bener-bener kayak janji manis. Terasa manis dan euforia banget di awal pas narasi dan beritanya lagi kencang-kencangnya. Tapi rasanya bakal berubah jadi super pahit kalau tiba-tiba kejelasan tarifnya mandek, PPA-nya nggak jelas, dan akhirnya proyeknya molor bertahun-tahun. Nah, setelah kita bongkar semua layernya tadi, emiten mana nih yang menurut kalian fundamentalnya paling solid dan udah masuk ke portofolio kalian? Coba dong share analisis atau pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat ya, semua pembahasan kita ini murni buat edukasi. Lakukan riset kalian sendiri atau DYOR, ini bukan rekomendasi beli atau jual. Pastikan kalian subscribe karena di pembahasan explainer kita berikutnya, kita bakal ngulik sisi gelap dari proyek-proyek PLTS hibah di masa lalu yang ternyata banyak banget yang mangkrak. Apa risikonya buat duit kalian? Kita bahas tuntas nanti. Sampai jumpa!